Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berkenaan dengan persiapan pelaksanaan asas untuk mapel IPA kelas 7. Kita lanjutkan latihan soalnya. Di sini ada soal sudah 4 hari Rindi merasa susah untuk buang air besar. Diagnosis dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa dia mengalami konstipasi. Proses pada alat pencernaan Rindi yang terganggu dan faktor penyebabnya adalah sini ada konstipasi. Ini salah satu gejala atau gangguan pada sistem pencernaan. Nah, konstipasi itu ya, baik. Nah, di sini disebabkan oleh diantaranya adalah bakteri yang menyebabkan gangguan penyerapan air di usus penyerapan sehingga feses menjadi keras. Ya. Jadi sulit buang air besar. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan gambar struktur jantung berikut. Sini ada struktur jantung, perlu diingat bahwa untuk struktur jantung itu untuk gambarnya ini sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau di sini eh, mohon maaf ya, di sini kalau kiri berarti sini kirinya. Jadi ini bukan kanan kita ya, tapi kirinya adalah kiri gambar ya, kiri gambar. Nah, ada apa saja di sini? Kita lihat. Untuk penjelasan gambarnya, ini bagian P ini adalah serambi kiri, menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Kemudian yang berikutnya yang Q ini adalah serambi kanan, menerima darah dari tubuh yang banyak mengandung CO2. Jadi untuk serambi kanan ini banyaknya CO2. Untuk yang R adalah bilik kanan, memompa darah yang banyak mengandung CO2 ke paru-paru. Dan yang terakhir, bilik kiri memompa darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen menuju seluruh tubuh. Jadi, eh, ini perhatikan serambi kiri, bilik kiri, kemudian serambi kanan, bilik kanan. Ini posisi gambarnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada saluran pencernaan, mohon maaf, saluran peredaran darah, mohon maaf ya. Saluran peredaran darah. Di sini alurnya dari mulai jantung, kemudian ke tubuh, kemudian dilanjutkan ke jantung, kemudian ada ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung lagi. Nah, penjelasannya kita lihat di sini. Yang pertama di sini adalah serambi kiri ya, serambi kiri menerima darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru. Kemudian bilik kiri ini memompakan darah yang banyak mengandung oksigen ke seluruh tubuh di sini. Kemudian berikutnya ada bilik kanan, nomor tiganya bilik kanan ini memompakan darah ke paru-paru ya, ke paru-paru. Kemudian ada serambi kanan menerima darah dari tubuh. Selanjutnya ada arteri pulmonalis, ini arteri yang menghantarkan darah yang banyak karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian ini di sini posisinya di paru-paru, tepatnya di alveolus terjadi peredaran darah. Kemudian vena pulmonalis mengantarkan darah yang banyak mengandung oksigen ke jantung dari paru-paru. Kemudian ada aorta atau arteri tubuh atau arteri ini besar ya dari apa dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian terakhirnya adalah kapiler tubuh. Eh, Jelaskan urutan peredaran darah kecil pada manusia. Peredaran darah kecil itu ingat ya dari jantung ke paru-paru kemudian ke jantung lagi. Maka urutannya adalah serambi kanan, kemudian arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri ya. Serambi kiri, mohon maaf ini. Jadi ada arteri pulmonalis ya, kemudian paru-paru, vena pulmonalis, kemudian serambi kiri, mohon maaf. Ya, serambi kiri bukan bilik kiri ya, serambi kiri, tapi di sini serambi kiri. Jadi urutan yang tepatnya adalah 3, 5, 6, 7, 1. Nah, ini mohon maaf ya. Di sini bukan bilik kiri lah, bukan bilik kiri, tapi yang tepat adalah serambi kiri ya, serambi kiri. Oke, lanjut. Eh, Tempat terjadinya proses pertukaran
oksigen dan CO2 jaringan pertukaran nutrisi cairan dan hormon terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor berapa. Ini adalah kapiler, berarti nomor 9. Kapiler itu nomor 9. Next. Ketika sedang berlari tiba-tiba Odi tersandung dan jatuh hingga kakinya terluka dan mengeluarkan darah. Penyebab keluarnya darah pada kaki Odi adalah saat terjadi luka, trombosit pecah dan sel darah merah keluar melalui luka. Ya. Selanjutnya, proses pernapasan yang terjadi pada organ tersebut. Ini organ apa? Ini organ disebut dengan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Ini biasanya sebagai terminal terjadinya pertukaran udara, yakni mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen disalurkan ke jantung, kemudian karbon dioksida disalurkan ke paru-paru. Oke, itu saja. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.